Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi, kesempatan pagi hari ini kita nyanyikan satu nyanyian, Yesus sungguh berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Kembali atas. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini
berarti. 201 dari nyanyian rohani Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, membawa damai, membawa damai di hatiku. Haleluya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, saatnya kami akan menerima firman-Mu, firman yang menjadi dasar kami untuk kami menyembah-Mu pagi hari ini, firman yang menjadi dasar bagi kami untuk kami melewati hari-hari kami Tuhan, menjelang kedatangan-Mu kembali yang kedua kali. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan, peralatan yang kami pergunakan ibadah pagi hari ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian.
Kita masih berada dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Injil Lukas pasal yang ke-13, 4 dan 5. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi kita masih bicara soal menara. Jadi menara yang runtuh. Menara ini adalah menara jaga yang fungsinya untuk berjaga. Fungsinya untuk berjaga. Nah, begitu tidak berjaga, ini sama dengan menara yang runtuh, yang menyebabkan penderitaan, yang menyebabkan kematian rohani sampai kematian kekal selama-lamanya. Nah, pagi hari ini saya maju satu langkah. Kidung Agung 4 ayatnya yang keempat. Ini kegunaan menara. Kegunaan menara. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Jadi menara digunakan untuk gudang senjata di sini, menyimpan senjata. Nah, di dalamnya tergantung perisai, di dalamnya tergantung gada, dan seterusnya. Jadi artinya menara ini untuk menggantung senjata sama dengan dalam keadaan damai. Dalam keadaan damai. Jadi kalau ada menara untuk menyimpan senjata sama dengan dalam keadaan damai. Kalau menaranya runtuh, tidak ada tempat untuk menyimpan senjata, berarti sama dengan dalam keadaan perang. Semua pegang senjata. Nah, semua pegang senjata. Ini dalam keadaan perang, dalam keadaan perang. Jadi sekali lagi, bahwa menara ini tempat menyimpan senjata sama dengan damai. Nah, menara yang runtuh sama dengan keadaan di mana tidak ada damai, tidak ada damai. Nah, sekarang pertanyaannya, apa penyebab tidak ada damai? Jadi tidak ada damai ini bukan karena yang jasmani. Oh, karena tanggal tua tidak ada damai. Kalau tanggal muda damai, bukan itu, tidak ada kaitannya. Jadi damai sejahtera ini dikaitkan dalam Yesaya 32 ayat 17. Ini penyebab ada atau tidak adanya damai sejahtera. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Begitu ada kebenaran, baru ada damai, ada ketenangan, ada ketentraman. Berarti kalau tidak ada damai, tidak ada kebenaran, tidak ada damai. Tidak ada kebenaran, tidak ada damai. Jadi sekali lagi, apa penyebab tidak ada damai? Sebab tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Yang ada apa kalau tidak ada kebenaran? Yang ada adalah pelanggaran. Melanggar hukum Allah, dosa. Tapi juga seringkali melanggar aturan-aturan. Melanggar aturan-aturan. Nah, ini sama dengan pelanggaran tidak benar. Tidak ada damai. Tidak ada damai. Coba tidak percaya, sekalipun mungkin tidak tertulis dalam Alkitab. Lampu merah seharusnya berhenti. Naik sepeda motor, bukan jalan. Bukan jalan, naik sepeda motor. Oh, pas perempatan lampunya warna merah, nyala. Ya berhenti. Coba dilanggar. Kalau dulu hanya tolah-toleh, oh, Pak polisi ada enggak? Oh, enggak ada, lanjut. Sekarang ada CCTV. Mau melanggar merah terus, nah, sudah ada CCTV-nya direkam. Tinggal tunggu tagihan bersama dengan air motor. Nah, begitu. Tidak ada damai kalau sudah melanggar. Tidak ada damai. Paling tidak rasa deg, rasa jantung ini berdetak lebih kencang. Oh, pernah toh ya? Pernah juga mengalami. Pernah juga. Satu kali waktu mau kerja, sudah di dekat, kok enggak dari tadi ingat, sudah di dekat kota tujuan kok baru ingat. Loh, iya ya, kemarin kan di saku yang satunya itu surat-surat motor.
Tapi begitu sudah dekat, sudahlah. Tidak apa-apa, deg. Ya tidak apa-apa, tapi perasaannya tetap deg. Betul, ternyata tidak lama ada operasi. Aduh, kena ini. Karena mohon maaf Pak. Ya begitu, mohon ampun Pak. Kemarin saya keluar pakai motor, pakai saku yang lain. Sehingga keluar lagi ini tertinggal. Tidak apa-apa, sudah langsung ke mobil itu. Langsung ke mobil. Oh ya sudah selesai. Nah begitu. Kalau sudah tidak benar, paling tidak rasa. Nanti jangan-jangan ada operasi. Nanti jangan-jangan dicegat. Nah begitu, pasti tidak mungkin tidak. Itu hanya kebenaran soal berlalu lintas, belum kebenaran-kebenaran yang lain. Kalau dalam kebenaran-kebenaran yang lain mungkin malah ada kaitannya dengan ini kebenaran hukum dan lain-lain. Wah, kalau sudah ada pelanggaran, tidak mungkin hati tenang. Dek. Nah, mungkin jarak 5 meter pun kedengaran itu suaranya dek. Ini jantungnya siapa ini yang bunyi. Nah begitu. Nah, ini jadi kalau sudah tidak ada kebenaran, maka tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu jaga supaya tetap hidup dalam kebenaran. Tetap dalam kebenaran. Jadi dijaga supaya tetap dalam kebenaran, supaya tetap dalam keadaan damai. Kalau benar pasti damai. Kalau tidak benar pasti tidak damai. Tidak damai. Tapi yang paling celaka adalah orang tidak benar tetapi rasa damai. Wah ini yang bahaya ini. Tidak benar tapi rasa damai. Berarti sudah tidak bisa bertobat orang semacam ini. Sudah tahu itu pelanggaran, sudah tahu itu dosa, sudah itu tahu melanggar firman, sudah tahu itu melanggar aturan, tapi rasanya damai. Wah, ini berarti orang sudah tidak bisa bertobat. Bahaya. Kalau masih punya hati nurani yang baik, begitu ada pelanggaran hati ini sudah begitu. Itu hati nurani yang baik, hati nurani yang baik. Ayo jaga supaya tetap dalam kebenaran, supaya tetap ada damai. Nah sekarang kenyataannya bagaimana? Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, semua manusia sudah melanggar. Berarti tidak ada damai. Menaranya runtuh semuanya. Berarti masih ada jalan keluar. Masih ada jalan keluar. Kolose 1, 21 sampai 22. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah, ayat yang ke-21 lebih dahulu. Ayat 21 lebih dahulu. Jadi di ayatnya yang ke-21, nyata dari perbuatanmu yang jahat, dari hati dan pikiran, memusuhi Allah, tidak ada damai dengan Allah, nah, juga tidak ada damai dengan sesama. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa perbuatanku begini, tapi hatiku sebenarnya tidak begitu kok. Oh, enggak. Tidak ada begitu. Jadi apa yang ada di hati itu menjadi satu perbuatan. Kalau hatinya jahat, pikirannya jahat, perbuatannya, perkataannya pasti jahat. Tidak mungkin tidak. Oh tapi tidak ya berarti Alkitab yang salah kalau gitu. Alkitab benar. Alkitab benar. Kalau sudah hatinya jahat, perbuatannya, hatinya jahat, pikiran jahat, perbuatannya pasti jahat. Ini sama dengan memusuhi Allah, memusuhi sesama, sehingga dalam keadaan tidak ada damai. Nah, ayat yang ke-22, ini jalan keluarnya. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yesus rela mati di kayu salib menjadi korban pendamaian. Menjadi korban pendamaian. Nah supaya apa? Supaya kita diperdamaikan. Yang tadinya tidak benar, tadinya melanggar, tidak ada damai, tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan. Nah sekarang diperdamaikan. Bukan berarti diperdamaikan hanya sudah kamu diperdamaikan saja. Bukan begitu. Yesus yang harus mati, itu harganya, harga yang harus dibayar. Yesus harus rela mati di kayu salib. Nah sekarang bagi kita sudah diperdamaikan. Nah, kalau kita tidak mau berdamai, ya tidak terjadi damai sejahtera. Tidak terjadi damai sejahtera. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat 9. Ini bagaimana supaya terjadi damai sejahtera. 1 Yohanes 1 ayat 7 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 7 ayat 9. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain,
dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi jika kita, bagaimana kita berdamai? Lewat mengaku, menyadari, menyesali, mengakui dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran tadi. Baik itu dosa kepada Tuhan, dosa kepada sesama. Harus disadari dulu bahwa apa yang kulakukan, apa yang kuperbuat, apa yang kukatakan ini salah, dosa. Sadar. Kemudian baru menyesal. Aduh iya ya, kok bisa aku seperti itu. Setelah menyesal, akui. Dan jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Maka terjadi damai sejahtera. Kita dibenarkan, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Tapi juga yang kedua yang tidak kalah pentingnya untuk kita mengalami damai sejahtera, acap kali orang lain yang berbuat salah. Kita tidak berbuat apa-apa misalnya begitu, tapi orang lain yang berbuat salah. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Agak panjang pembacaan firman, saya baca lebih cepat supaya kita mengerti firman. Ayatnya, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, jadi di sini mengampuni dan melupakan. Bagaimana supaya terjadi damai sejahtera? Harus bisa mengampuni dan melupakan. Kalau dia hanya bisa menyadari, menyesali, mengakui, masih separuh. Dosa diampuni, dosa diampuni. Tetapi begitu dia tidak mengampuni dan tidak melupakan, dosa yang tadinya sudah mendapat pengampunan batal. Batal pengampunannya. Batal pengampunannya. Nah, ini tidak terjadi damai sejahtera. Nah, akibatnya apa? Tadi dosa dan penderitaan. Kalau kehidupan itu tidak mengalami damai sejahtera, seperti orang berhadapan dengan algojo. Berhadapan dengan algojo. Bagaimana kalau orang berhadapan dengan algojo? Nah, sudah tinggal hukuman. Kalau itu algojo tukang cambuk, nah tinggal sebentar lagi dari cambuk, bagaimana kira-kira takutnya? Kalau itu berhadapan dengan algojo yang tukang pancung, ya tinggal dipancung begitu. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Jadi Yesus sudah rela membayar harganya supaya terjadi damai sejahtera. Jangan kita yang keras hati sampai tidak ada damai. Begitu tidak ada damai, menara runtuh, berhadapan dengan algojo. Ini hanya untuk dibunuh, ini hanya untuk disiksa. Kalau berhadapan dengan algojo ini. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Tapi pagi hari ini, jika kita bisa hidup dalam damai, hidup benar, damai sejahtera, bisa menyadari, menyesali, mengakui orang lain yang berbuat salah, berbuat dosa, kita bisa mengampuni dan melupakan, maka hasilnya adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, sehingga semua menjadi enak dan ringan. Jadi kenapa kok ada keberat? Loh, nikah katanya enak, katanya ringan, enak, kok berat? Sebenarnya ada damai. Katanya melayani enak, Loh, ya enak bagi yang ada damai. Tapi kalau tidak ada damai, berat sungguh-sungguh. Menikah, melayani, beribadah, bekerja dan seterusnya. Begitu tidak ada damai, semua berat. Semua berat. Kalau sudah berat, kecewa. Kalau kecewa, putus asa. Nah, sehingga tidak jarang yang tinggalkan Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang salah, dia sendiri yang tidak mau ada damai. Sehingga semuanya berat, kecewa. Nah, lalu kecewanya pada Tuhan. Aku tidak ikut Tuhan lagi. Nah, ini bahaya. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Tapi kalau ada damai, bahagia, semua menjadi enak dan
ringan. Lanjut, yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua ayat 18. Efesus 2 ayat 18. Jadi kita semuanya hidup di dunia ini tapi suasananya enak dan ringan. Lanjut, kalau ada damai. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Begitu diperdamaikan, ada jalan masuk kepada Bapa. Nanti itu kaitannya dengan Israel kafir, saya tunjukkan dulu. Begitu ada damai, ada jalan masuk kepada Bapa. Berarti kalau tidak ada damai, tidak ada jalan masuk kepada Bapa. Jangan main-main soal perdamaian, jangan main-main. Menyimpan kesalahan, menyimpan iri hati, dendam, sakit hati, emosi dan seterusnya, jangan main-main. Saya hanya sampaikan jangan main-main. Begitu ayat ini terjadi, kalau kehidupan itu tetap tidak ada damai, tidak ada jalan masuk kepada Bapa. Jangan pertahankan. Jangan pertahankan. Mungkin kesalahan sesama, memang sesama ini salah. Tapi apa kesalahan sesama? Coba kita pikirkan kembali. Apa kesalahan sesama? Kita seringkali melakukan hal yang itu. Kenapa kalau orang lain yang melakukan, kita yang sampai menyimpan? Kalau kita yang melakukan, orang lain suruh maklum, ya jangan. Lebih baik kalau kita salah ya sadari, sesali, akui, tidak berbuat. Kalau orang lain yang berbuat, ampuni dan lupakan. Apalagi orang ini seperti di Matius 18 tadi, sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan, jalan masuk kepada Bapa. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Efesus 2 ayat 14. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, menjadi satu. Baik Israel maupun kafir menjadi satu. Ini dimulai dalam nikah rumah tangga. Kalau nikah rumah tangga ada damai, satu. Nanti masuk penggembalaan, satu. Sampai terakhir disatukan Israel dan kafir. Kalau mulai dalam nikah rumah tangga tidak bisa satu, tidak ada damai, sudah tahu salah, bingung salahkan orang. Kalau benar-benar dia tidak salah, tidak mau ngampuni, ya tidak ada damai. Nikah tidak disatukan. Nanti dalam penggembalaan sama juga. Jadi sifat-sifat dalam nikah ini akan keluar dalam penggembalaan, keluar dari dalam antar penggembalaan, sampai keluar kepada Israel kafir, ya tidak mungkin disatukan. Tidak mungkin disatukan. Jadi semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Sampai satu kali waktu tubuh menyatu dengan kepala. Efesus 1 ayat 10. Efesus 1 ayat 10. Harus ada damai. Kalau tidak ada damai, tidak bisa menjadi satu tubuh, menjadi satu dengan Yesus sebagai kepala. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, menjadi satu dengan Yesus sebagai kepala saat kedatangannya kembali yang kedua kali di awan-awan yang permai. Yuk, hari-hari ini jangan ada satupun yang tetap dalam keadaan tidak ada damai. Menaranya runtuh, itu hanya menyebabkan penderitaan, seperti jatuh ke tangan algojo sampai mati rohani, sampai mati hukuman kekal. Tapi begitu ada damai, hidup itu sudah mulai terasa. Semua menjadi enak dan ringan. Semua tenang. Kita makin hari nikah makin disatukan. Penggembalaan makin hari makin disatukan. Antar penggembalaan makin hari makin disatukan. Sampai Israel kafir makin disatukan. Untuk nanti menyambut kedatangan Yesus kembali yang kedua kali, tubuh Kristus yang sempurna menyatu dengan Yesus sebagai kepala. Perjuangkan, pergumulkan pagi hari ini sampai kita mengalami damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semuanya. 104 dari nyanyian rohani, 104 nyanyian rohani. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita.
sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Dengan sambil kita berlutut. Tuhan tidak mau, tidak rela kalau kehidupan kita, anak-anaknya, letih lesu dan berbeban berat. Dia memberikan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Tapi syaratnya, selesaikan dosa-dosa, hidup dalam kebenaran. Berjuang hari-hari ini, bergumul, selesaikan dosa, hidup dalam kebenaran. Haleluya. 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 Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya, biarlah kami Tuhan tetap kami menjaga dalam damai sejahtera, sehingga semua menjadi enak dan ringan. Nikah, rumah tangga disatukan, penggembalaan sampai dengan antar penggembalaan kami disatukan menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, sampai tubuh menyatu dengan kepala untuk menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku ajarkan
agungkan namamu selama-lamanya. Kor sekali lagi. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Dengan ada mungkin yang hari-hari rasa letih lesu beban berat, harus ada damai sejahtera hari-hari ini. Selesaikan dosa, ampuni, hidup dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Angkat dua belah tangan kita ke atas, kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semuanya. Kami bersama dengan seluruh sidang jemaat, bersama dengan keluarga kami. Tidak ada satupun yang tetap dalam keadaan tidak damai. Semua mendapatkan damai sejahtera. Semua mengalami ketenangan, kedamaian, enak dan ringan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini, biar Tuhan selalu lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong. Seluruh sidang jemaat-Mu, perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan baik di Ngawi, di Tuban, Tuhan tolong. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal, pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, Tuhan tolong semuanya. Ekspedisi juga Tuhan menolong, gorengan, Tuhan menolong semuanya. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan menolong. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Yang mencari sekolah baru juga Tuhan menolong semuanya. Perjodohan kaum muda juga berserahkan dalam tangan kasih murah-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Tetap menjaga kesucian nikah sampai masuk nikah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pergumulan dalam kesehatan, Tuhan menolong saudara Yudi Yunimas Mesmoni Riajega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri Bulasmi, Ibu Jun, Bapak Ibu kami, saudara Anton Bumul Busanti, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Pak Philip, Bu Andi, Yusi Egi, Bapak Acun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Gus Isra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, Jamah semuanya Tuhan. Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Ema, Kepi, Resita, Betneko, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Adenia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, Tuhan tolong semuanya. Magdalena, Yusua, Sadrah, juga Audi, Johannes, Tuhan menolong semuanya. Vina juga Tuhan menolong, orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna Swita Purba, keluarga Ibu Juari David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia Putris Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Puhan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamura, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Sanggam Sihombing, Julis Palunungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luseria Sitorus bersama para Mita Manurung, keluarga Yan Arkita, keluarga Haris Septo Mbak Sinem,
Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapak Saroni Korharjo bersama dengan keluarga. Tuhan tolong Ibu Yuliana Endang bersama dengan keluarga. Tuhan tolong semuanya. Bapak Agus Mujoko bersama dengan keluarga. Bapak Apong bersama dengan keluarga. Pak Malik bersama dengan keluarga. Bu Nardi bersama dengan keluarga. Juga Pak Martin bersama dengan keluarga. Tuhan tolong semuanya. Ibu Haleluya. Juga Ibu Ruth Apriana bersama dengan keluarga. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ibu Liliani bersama Ibu Wiraningsih bersama keluarga. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada, jamah mereka semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilurmu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayanimu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Ibu Komkom Situmorang bersama anak-anak semuanya, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan bangsa dan negara kami, Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Organisasi Gereja Pantekosta Tabernakel tetap Hamba serahkan dalam tangan kasih kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan jadikan hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Bagaimana mungkin ku melupakan semua yang telah Kau lakukan di hidupku. Bagaimana mungkin ku menjauh dari-Mu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini, tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin ku melupakan semua yang telah Kau lakukan di hidupku. Bagaimana mungkin ku menjauh dari-Mu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini, tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku.
Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini. Tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin ku melupakan semua yang telah Kau lakukan di hidupku. Bagaimana mungkin ku menjauh dari-Mu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini. Tak mungkin